Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak di hari ini sehat walafiat dan selalu dirahmati Allah SWT. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5E, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan dapat berkah dari Allah SWT. Silakan anak-anak berdoa. Nah, anak-anak, semuanya anak-anak silakan buka bukunya. Ibu ulangi buku 5E sub 1 pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, di pembelajaran 1, 2, dan 3 kita akan belajar tentang teks non-fiksi. Yang dimaksud dengan teks non-fiksi adalah anak-anak teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya adalah sejarah, jurnal, biografi, dan karya sastra anak-anak. Nah, sedangkan teks fiksi adalah teks yang berisi informasi tentang hayalan atau imajinasi pengarang itu sendiri anak-anak. Contohnya dongeng, komik, cerpen, legenda itu termasuk dalam teks fiksi anak-anak. Hanya cerita berdasarkan hayalan. Kemudian kita akan melanjutkan kepada pelajaran ekosistem. Nah, apa yang dimaksud dengan ekosistem anak-anak? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ekosistem dibagi menjadi dua anak-anak. Komponen biotik dan komponen abiotik. Apa yang dikatakan komponen biotik anak-anak? Adalah makhluk hidup, kumpulan makhluk hidup. Makhluk hidup contohnya apa anak-anak? Seperti kita, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Ini termasuk makhluk hidup. Kalau komponen abiotik adalah makhluk tak hidup. Contohnya batu, kayu, meja, sungai itu merupakan komponen abiotik, makhluk tak hidup. Nah, berdasarkan fungsinya anak-anak, komponen abiotik atau komponen ini produsen, konsumen, pengurai. Maksudnya berdasarkan fungsinya, produsen ini adalah makhluk hidup. Nah, biasanya produsen ini adalah penghasil. Penghasil itu produsen ini adalah dikatakan produsen adalah makhluk hidupnya adalah tumbuh-tumbuhan. Kenapa ibu katakan penghasil? Dari produsen akan masuk kepada konsumen tingkat pertama. Akan masuk konsumen tingkat kedua, dan ketiga dan pengurai. Maksud konsumen tingkat pertama adalah produsen, contohnya adalah padi. Padi akan dimakan oleh tikus. Nah, tikus ini termasuk konsumen pertama. Setelah tikus akan dimakan oleh elang. Nah, elang ini termasuk konsumen kedua. Konsumen kedua akan menjadi bakteri pengurai atau penghancur. Setiap makhluk hidup akan mengalami penghancur atau pengurai, menghancurkan benda yang telah mati. Kemudian kelompok hewan berdasarkan makanan anak-anak dibagi menjadi 4. Herbivora, karnivora, omnivora, insektivora. Apa yang dimaksud dengan herbivora anak-anak? Adalah hewan pemakan tumbuhan. Nah, dari produsen ini jadi hewan pemakan tumbuhan dari herbivora ini. Dari tumbuhan akan masuk kepada hewan pemakan tumbuhan. Nah, dari hewan pemakan tumbuhan dia akan masuk kepada karnivor, hewan pemakan daging. Konsumen satu adalah herbivor, hewan kedua adalah karnivor. Nah, dari karnivor akan menjadi bakteri pengurai. Bisa juga dari konsumen ketiga omnivor. Omnivora ada pemakan serangga, pemakan segalanya. Nah, dari produsen pemakan tumbuhan, konsumen satu akan masuk kepada konsumen keduanya yaitu pemakan daging dan pemakan segalanya. Baru masuk ke bakteri pengurai. Yang keempat adalah insektivor, pemakan serangga. Hewan hanya pemakan serangga saja. Contohnya adalah cecak. Nah, anak-anak, kemudian kita akan masuk kepada letak geografis wilayah Indonesia. Ini di buku sebelumnya sudah ada, anak. Wilayah Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. 2 benuanya yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan diapit 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang data dengan skala tertentu. Nah, kemudian kartografi adalah ilmu yang mempelajari pembuatan peta.
Kemudian unsur-unsur pada peta anak-anak. Pertama, kita sebelum membuat peta itu adanya judul peta itu apa? Maksud judul peta itu adalah gambar apa yang kita buat. Mungkin Pulau Sumatera atau Pulau Kalimantan. Skala, berapa perbandingan skala kita. Simbol peta, simbol itu ada menggambarkan misal gunung dan lain-lainnya. Legenda, inset, garis astronomis, garis tepi, petunjuk arah dan mata angin. Ini tentang letak geografis wilayah Indonesia. Kita akan masuk kepada lahirnya Sumpah Pemuda anak-anak. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda ini sebelum tanggal 28 Oktober anak-anak, Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing. Nah, kita sebelum tanggal 28 Oktober ini anak-anak, kita masih bersifat kedaerahan. Kenapa ibu katakan bersifat kedaerahan? Karena daerah masing-masing ingin menguasainya sendiri-sendiri. Nah, setelah tanggal 28, sebenarnya sebelum 28 Oktober ini terjadilah Kongres Pemuda pertama. Nah, Kongres Pemuda pertama itu ada tanggal 26, kemudian Kongres kedua ada 27 sampai 28 Oktober. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda ini bergabungnya suku bangsa Indonesia mulai dari Pulau Sumatera sampai di Pulau Sulawesi anak-anak. Kenapa tidak ibu sebutkan Papua? Karena Papua merdeka pada tahun 1963. Baru masuk ke wilayah Indonesia. Hanya ada 4 pulau. Nah, ke-4 pulau inilah pemuda-pemuda bergabung mulai dari Yong Japa, Yong Sumatera, Yong Celebes. Nah, pemuda ini bergabunglah di Jakarta. Baru pada tanggal 27-28 Oktober dicetuskanlah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Nah, anak-anak, 28 Oktober ini adalah puncak lahirnya Pancasila. Sumpah Pemuda anak-anak, lahirnya Sumpah Pemuda. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda jadi wilayah Indonesia bersatu, dicetuskannya isi Sumpah Pemuda. Ada anak yang hafal? Yang pertama apa anak isinya? Isi dari Sumpah Pemuda ada 3. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Maksudnya anak-anak ini semuanya ada di dalam isi Sumpah Pemuda itulah adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia. Pertama, adanya sejarah anak-anak, adanya bahasa, adanya hukum adat, adanya pendidikan, adanya kemauan. Nah, dari Sumpah Pemuda ini lahirlah Indonesia menjadi negara yang bersatu untuk melepaskan diri dari masa penjajahan. Nah, anak-anak, bagi anak-anak yang belum mengerti silakan bertanya nanti melalui WA masing-masing. Ibu tutup dengan Nasrun minallah wa fatun qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.